Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Farni Zudi. Saya Khairunisa. Saya Safia Melda Pratiwi. Saya Muhammad Rifki Maulana. Dan saya Siti Rahma Maulida. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah pada diskusi kami ini yaitu: pertama, apa manfaat dari elektromagnetik, dan yang kedua, apa dampak dari elektromagnetik. Tujuan dari diskusi kami adalah mengetahui manfaat dan bahaya dari elektromagnetik. Elektromagnetik adalah jenis magnet di mana magnet dihasilkan dari arus listrik. Elektromagnetik biasanya terdiri dari kawat yang dililit menjadi kumparan. Arus yang melalui kawat menciptakan medan magnet yang terkonsentrasi dalam lubang, yaitu pusat kumparan. Medan magnet menghilang ketika arus dimatikan. Kawat sering dililit di sekitar inti magnetik yang terbuat dari bahan ferromagnetik atau ferimagnetik seperti besi. Inti magnetik memusatkan fluks magnetik dan membuat magnet lebih kuat. Keuntungan utama dari sebuah elektromagnetik dibandingkan dengan magnet permanen adalah medan magnet dapat dengan cepat diubah dengan mengendalikan jumlah arus listrik dalam lilitannya. Namun, tidak seperti magnet permanen yang tidak membutuhkan daya. Sebuah elektromagnetik membutuhkan pasokan arus terus-menerus untuk mempertahankan medan magnet. Manfaat yang berasal dari berbagai jenis gelombang elektromagnetik yaitu: yang pertama, sinar X, yang biasa dipakai dokter untuk melihat organ dalam tubuh seperti tulang untuk mendiagnosa pasien. Yang kedua, gelombang mikro, memiliki panjang gelombang yang berorde beberapa sentimeter dan frekuensi yang mendekati frekuensi resonansi alami molekul air dalam zat padat dan cairan, yang biasa digunakan untuk open microwave. Yang ketiga, sinar inframerah dipakai pada konsol game atau berbagai jenis remote sehingga penggunaan tidak memerlukan media kabel untuk mentransmisikan data dalam bentuk energi. Yang keempat, gelombang radio dipakai oleh stasiun TV, radio, dan lainnya untuk mentransmisikan sinyal komunikasi. Yang kelima, sinar ultraviolet biasanya digunakan untuk membantu fotosintesis tumbuhan dan pembentukan vitamin D. Yang keenam, sinar gamma biasa digunakan para dokter untuk terapi kanker, sterilisasi makanan, dan mengurangi populasi hama. Bahaya radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan magnet dan medan listrik yang berisolasi dan merambat melalui ruang dan membawa seberkas energi dari suatu tempat. Cahaya tanpa ataupun cahaya matahari merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Sudah banyak jurnal dan berita yang membahas bahaya dari radiasi elektromagnetik. Kita telah mengerti bahwa Kita telah mengerti bahwa berbagai elektronik kita memancarkan radiasi elektromagnetik. Yang pertama, laptop dan perangkat Wi-Fi. Perangkat ini ternyata selain memberi manfaat yang sangat banyak juga berbahaya untuk kesehatan kita, yaitu menyebabkan nyeri kepala, insomnia, mual-mual, kerusakan kromosom, mengurangi konsentrasi, menurunkan memori otak, dan memicu kanker. Yang kedua, handphone. Sudah banyak penelitian tentang bahaya radiasi elektromagnetik dari HP. Yang pertama, mengurangi produksi sperma. Yang kedua, ibu hamil dan anak-anak. Yang ketiga, mengganggu ingatan manusia. Yang keempat, menyebabkan kanker otak. Yang ketiga, komputer. Perangkat komputer juga sering kita gunakan dan menyebabkan berbagai bahaya yang akan timbul, antara lain rabun mata, katarak, dan epilepsi. Kita dapat mengurangi atau mencegah dampak tersebut dengan cara sebagai berikut. Istirahat selama 5 menit untuk melihat lingkungan luar seperti pohon hijau atau objek yang jarak pandangnya cukup jauh. Setelah beraktivitas di depan komputer selama 50 menit. Yang kedua, gunakan monitor LCD untuk mengurangi paparan radiasi. Yang ketiga, atur jarak pandang Anda dalam monitor sekurang-kurangnya 40-60 cm. Yang keempat, televisi. Televisi merupakan piranti yang sering digunakan sebagai tempat berkumpul dan bercengkrama bersama keluarga tercinta. Tanpa kita sadari, ternyata televisi juga memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Sinar biru yang dihasilkan oleh layar televisi dapat menimbulkan luka fotokimia pada retina mata. Kesimpulan dari diskusi kami yaitu teori elektromagnetik merupakan suatu teori yang menjelaskan hubungan antara medan listrik dan medan magnet yang menimbulkan rambatan gelombang elektromagnetik. Metode elektromagnetik biasanya digunakan untuk eksplorasi benda-benda konduktif. Perubahan komponen medan akibat variasi konduktivitas dimanfaatkan untuk menentukan struktur bawah permukaan. Metode elektromagnet VLF digunakan untuk mengukur harga daya konduktivitas
bantuan berdasarkan pengukuran gelombang elektromagnetik sekunder. Mas, Adapun parameter elektromagnet VLF yang penting yaitu pemancar, pengaruh atmosfer, rambatan gelombang elektromagnet, dan pelemahan medan. Metode GPR digunakan untuk mendeteksi objek yang terkubur di dalam tanah dan mengevaluasi keadaan objek tersebut. saran dari kelompok kami adalah masyarakat hendaknya lebih mengetahui dan memahami tentang gelombang elektromagnetik. Selain bermanfaat untuk kehidupan, ternyata gelombang elektromagnetik memiliki dampak yang buruk juga. Dengan lebih memahami gelombang elektromagnetik, diharapkan masyarakat akan lebih berhati-hati dan memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.